Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pencinta ilmu hikmah dan kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah pada malam ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta ilmu hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini sebagai santapan rohani malam Jumat 7 Juli 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah dengan tema dua macam tirai atau perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema itu terkandung di dalam kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya itu adalah as-satru ala kismaini. Satrun anil ma'siyati wa satrun fiha. Fal'amatu yatlubuna minallahi as-satra fiha hasyatu sukuti martabatihim indal khalqi. Wal khassatu yatlubuna minallahi as-satra anha hasyata sukutihim min nazril malikil haq. Saya ulangi. As-satru ala kismain. Satrun anil ma'siyati wa satrun fiha. Fal'ammatu yatlubuna minallahi as-satra fiha hasyatu sukuti martabatihim indal khalqi. Wal khassatu yatlubuna minallahi as-satra anha hasyata sukutihim min nazril malikil haq. Kalimat Ibnu Athaillah itu dapat diterjemahkan sebagai berikut. Tutup atau perlindungan Allah ada dua macam, yaitu tutup pertama yang menghalangi perbuatan maksiat, dan tutup kedua ketika melakukan maksiat atau dalam maksiat. Manusia pada umumnya menginginkan supaya ditutupi dalam melakukan maksiat karena khawatir derajat mereka jatuh di mata makhluk atau di mata manusia. Adapun kalangan khusus menginginkan supaya ditutup dari perbuatan maksiat karena khawatir kedudukan mereka jatuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu dijelaskan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Dan bagaimana menjelaskannya itu, apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya itu. Manusia dapat melakukan perbuatan baik dan dapat pula melakukan perbuatan buruk.
Perbuatan baik dapat dilakukan oleh manusia karena dorongan potensi baik, potensi takwa yang ada di dalam nafsunya. Perbuatan buruk dapat dilakukan oleh manusia karena dorongan potensi buruk yang disebut fujuraha di dalam diri manusia. Setiap manusia tidak dapat menghindarkan diri mengelak dari dua potensi itu, dan dari sini pula setiap manusia tidak dapat mengelak dari perbuatan baik dan juga tidak bisa mengelak dari perbuatan buruk. Perbuatan baik bagi manusia dipandangnya sebagai kehebatannya, dan ini bisa membuat diri manusia sombong di hadapan para makhluk. Perbuatan yang buruk dipandang sebagai sebuah kekurangannya, dan ini membuat dia malu dalam pandangan makhluk. Para pencinta ilmu hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangan Ibnu Athaillah, bahwa Tuhan memiliki dua macam tutup atau tirai, yaitu tutup tirai pertama dan tutup tirai kedua. Tutup tirai pertama adalah tutup yang menghalangi perbuatan maksiat, dan tutup yang kedua adalah tutup ketika melakukan maksiat. Dua tutup digunakan oleh manusia. Manusia pada umumnya menginginkan supaya tutup pertama digunakan untuk menutupi manusia ketika mereka melakukan maksiat kepada Allah, melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan dosa. Karena kalau perbuatan buruk yang mereka lakukan tidak ditutup, mereka khawatir derajat mereka jatuh di mata makhluk, karena perbuatan buruknya itu diketahui oleh manusia lain. Itulah sebabnya maka manusia ingin menutup keburukannya, menutup kejahatannya, menutup kesalahan yang dilakukannya. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, manusia yang memiliki pandangan seperti ini adalah manusia yang awam. Mereka ini tidak memiliki hakikat keimanan, dan mereka selalu didominasi oleh pandangan mereka terhadap makhluk. Mereka itu selalu berharap dari makhluk berbagai manfaat dan berbagai keselamatan dari bahaya. Dengan pandangan seperti ini, mereka bersikap riya, mereka bersikap sum'ah. Kalau mereka melakukan kebaikan dan berpura-pura melakukan kebaikan agar dia mendapatkan pujian dari makhluk atau manusia. Mereka selalu tamak terhadap pujian manusia, dan mereka sombong dengan kebaikan yang dilakukannya. Dengan pandangan ini juga manusia menjadi tidak suka, tidak senang jika manusia lain mengetahui hal-hal yang buruk yang ada pada diri mereka, karena akan menjatuhkan kedudukan mereka. Dalam kaitan itulah, manusia cenderung meminta agar Allah menutupi aib mereka saat mereka melakukan maksiat. Hal ini disebabkan karena mereka takut martabatnya jatuh di mata makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika makhluk mengetahui kondisinya, tentu dia tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan dari makhluk. Mereka inilah orang-orang yang bersandar kepada selain Allah. Untuk memperkuat uraiannya itu, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi mengambil firman Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 108,
yang artinya mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup yang kedua digunakan oleh orang-orang khusus yang disebut khawas. Orang-orang khusus ini menginginkan supaya ditutup dari perbuatan maksiat karena khawatir kedudukan mereka jatuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang berpandangan demikian adalah mereka yang mendapatkan dan memiliki hakikat keimanan. Mereka ini tidak pernah berharap kepada makhluk, tidak mengharap pujiannya, dan tidak pula mengharap celaannya. Mereka juga tidak berharap manfaat dari makhluk atau takut terhadap bahaya dari makhluk tersebut. Mereka tidak bersandar kepada makhluk, tetapi hanya bersandar kepada Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menyatakan bahwa orang-orang khusus ini meminta agar Allah menutupi aib mereka dari pandangan manusia dan menjaga bisikan hati mereka untuk tidak melakukan maksiat. Pandangan ini disebabkan karena mereka takut kedudukannya jatuh di mata Allah akibat pelanggaran dan perbuatan mereka yang menimbulkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang menonjol di antara dua kelompok ini, kelompok awam dan kelompok khawas ini. Kelompok awam meminta agar Allah menutupi aibnya karena ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menutupi aib orang-orang yang diuji dengan maksiat. Pada diri mereka tidak ada rasa penghinaan terhadap maksiat dan tidak pula ada rasa cinta kepadanya. Sedangkan kelompok khusus sesekali meminta agar Allah menutupi maksiat yang mereka lakukan, tidak membongkarnya di tengah makhluk, tidak pula di hadapan Allah, karena mereka malu telah jatuh ke jurang maksiat, dan juga karena manusia sering berburuk sangka kepada orang-orang yang dekat dengan Allah jika mereka mengetahui keburukannya. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dua tutup, dua perlindungan Allah, yaitu perlindungan dari maksiat, kemudian perlindungan di dalam maksiat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita manusia yang jauh dari perbuatan maksiat. Karena kalau perbuatan maksiat terjadi pada kita, maka apa yang terjadi di mata Allah kita jatuh, di mata manusia pun kita jatuh. Kalau kita dapat melakukan perbuatan baik, maka di mata manusia kita diangkat, di mata Allah juga kita diangkat. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah, sekian dulu sebagai santapan malam kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi penenang bagi hati kita menjelang kita tidur pada malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.